Kembali lagi bersama kami Ghost Stories. Kali ini saya akan membawakan cerita dari teman saya yang bernama Dodi. Namaku Dodi. Saat itu aku berusia 8 tahun. Aku tinggal di sebuah desa di Jawa Barat. Seperti anak kecil pada umumnya, aku dan temanku sangat suka sekali bermain. Di sore hari, kami selalu berkumpul dan bermain bersama. Tapi ada satu temanku yang bernama Cahyo. Dia anak yang pendiam, dan dia tidak terlalu suka ikut bermain bersama kami. Saat itu, seperti biasa, di sore hari kami berkumpul bersama, merencanakan permainan apa yang ingin kami mainkan. Tiba-tiba, Cahyo mengusulkan sebuah permainan yang jarang kami mainkan, yaitu petak umpet. Desa kami sebenarnya tempat yang paling tepat untuk memainkan permainan petak umpet. Tapi, dari dulu ada cerita kalau desa kami dihantui sesosok kalong wewe yang suka menculik anak kecil. Entah kenapa kami setuju memainkan petak umpet itu, meski aku khawatir hal buruk akan terjadi. Dan lagi seperti biasa, Cahyo tidak ikut bermain bersama kami. Dia hanya duduk di bawah pepohonan melihat kami bermain. Pada akhirnya, kami tetap memainkan permainan itu sampai tidak terasa hari sudah mulai gelap. Kami pun menyudahi permainan ini dan aku baru sadar ternyata Cahyo sudah tidak ada di tempat biasa dia melihat kami bermain. Aku bertanya pada teman yang lain. Mereka pun tidak melihat Cahyo pada saat itu. Mungkin saja Cahyo sudah pulang duluan, pikirku waktu itu. Dan kami pun akhirnya pulang ke rumah untuk bersiap-siap sholat dan mengaji di masjid. Setelah sholat isya, ternyata Cahyo tidak pergi ke masjid. Aku cukup mengenal Cahyo. Dia anak yang rajin untuk pergi sholat dan mengaji. Aku mulai cemas dan memutuskan mengajak teman-teman untuk sebentar mampir ke rumah Cahyo. Setelah kami sampai di rumah Cahyo, ternyata rumah Cahyo kosong, tidak ada siapapun di rumah. Aku sedikit lega, mungkin saja Cahyo dan keluarganya sedang pergi saat itu. Aku pun akhirnya pulang ke rumah, dan aku terkejut melihat orang tua Cahyo berada di rumahku. Mereka terlihat cemas dan menanyakan apakah Cahyo bermain di rumahku. Dan hal itu terjadi. Cahyo ternyata belum pulang ke rumah dari kami bermain. Ayahnya terlihat sangat khawatir saat itu. Dia sempat bertanya padaku apakah aku melihat Cahyo, dan aku hanya bisa menggelengkan kepalaku. Aku bingung harus berkata apa, sampai akhirnya ayahku mengajak ayahnya Cahyo untuk ke balai warga. Seluruh warga mencoba mencari Cahyo, tapi hingga larut malam warga terus mencari Cahyo bergantian. Aku melihat ayah pulang dan berkata kepada ibuku bahwa Cahyo belum ditemukan. Saat itu aku tiba-tiba berlari dan menghampiri ayahku. Sambil menangis aku menceritakan apa yang kami lakukan saat tadi sore. Ayahku terkejut mendengar ceritaku dan dia bergegas keluar memanggil beberapa warga. Tidak berapa lama semua warga berkumpul membawa beberapa peralatan untuk membuat suara bising mengusir makhluk itu. Dan sekali lagi warga mengitari desa mencari Cahyo.
Dan tiba-tiba salah seorang warga berteriak bahwa dia menemukan Cahyo. Ternyata benar, Cahyo ditemukan di sebuah semak-semak, tidak jauh dari lapangan kami bermain tadi sore. Wajahnya pucat, sekujur tubuhnya menggigil gemetar. Saat kami membawanya menjauh dari semak-semak itu, aku sempat menengok ke belakang, dan ada sesosok nenek tua yang berdiri di semak-semak itu. Nenek itu melambaikan tangannya sambil tertawa, dan tiba-tiba lidah menjulur panjang keluar, dan aku sadar ternyata sosok itu bukanlah manusia, tapi kalong wewe. Sekian cerita dari teman kami, Dodi. Jika kalian punya cerita horor yang kalian alami, silahkan kirim ke email kami ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.